Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farid Fauzan dengan NIM 2488022022, Prodi Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Cyber Syekh Nurjadi Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Korupsi adalah masalah serius yang telah mengakar di berbagai sektor kehidupan. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara saja, tetapi juga merusak moral masyarakat. Untuk melawannya, Pancasila sebagai ideologi bangsa memiliki peran penting dalam pendidikan anti korupsi yang bertujuan membangun generasi yang jujur dan berintegritas. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih pengertian dari korupsi itu. Korupsi berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang berarti kerusakan atau kebusukan. Secara umum, korupsi adalah tindakan menyalahgunakan kekuasaan atau wewenang untuk keuntungan pribadi yang merugikan orang lain ataupun masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, korupsi mencakup perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri, orang lain, atau badan tertentu sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian bangsa. Adapun jenis-jenis korupsi, yang pertama penyuapan, memberikan atau menerima uang atau hadiah untuk mempengaruhi keputusan. Yang kedua ada penggelapan, menyalahgunakan uang atau aset yang dipercayakan. Yang ketiga ada nepotisme, mengutamakan keluarga atau teman dalam jabatan publik tanpa kompetensi yang memadai. Yang keempat ada manipulasi anggaran, mengubah atau memalsukan data keuangan demi keuntungan pribadi. Korupsi ini tidak hanya terjadi dalam pemerintahan saja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Semisal, contohnya seperti memberikan uang untuk mempercepat proses pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi bisa dimulai dari hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedua, faktor penyebab terjadinya korupsi. Korupsi terjadi karena kombinasi berbagai faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Beberapa faktor utama meliputi: yang pertama ada faktor individu, rendahnya moralitas dan nilai kejujuran, sifat serakah atau tamak, gaya hidup yang konsumtif yang melebihi kemampuan finansial. Yang kedua ada faktor sistemik, lemahnya sistem pengawasan internal dan eksternal, kompleksitas birokrasi yang membuka peluang penyalahgunaan wewenang, budaya permisif seperti masyarakat yang menganggap korupsi ini adalah sebagai hal yang sangat wajar dan biasa. Yang ketiga ada faktor eksternal, tekanan ekonomi seperti kebutuhan yang mendesak, lingkungan kerja yang tidak mendukung transparansi, kurangnya hukuman tegas bagi pelaku korupsi. Ketiga faktor ini saling berkaitan, mencapai lingkaran setan yang sulit diputuskan jika tidak ada upaya bersama untuk melawannya. Yang ketiga ada dampak korupsi. Korupsi ini memberikan dampak negatif yang sangat besar, tidak hanya bagi individu tetapi juga masyarakat dan negara. Adapun beberapa dampaknya, yang pertama ada dampak di bidang ekonomi. Nah, dampak di bidang ekonomi ini menghambat pertumbuhan ekonomi karena alokasi anggaran yang tidak efisien, memperbesar kesenjangan sosial akibat distribusi kekayaan yang tidak adil, menyebabkan kemiskinan karena dana publik tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua, ada dampak di bidang politik, melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan dan lembaga negara, menyuburkan praktik politik uang yang merusak demokrasi. Yang ketiga ada dampak di bidang sosial, menurunnya moralitas dan etika masyarakat, menyuburkan budaya tidak jujur, terutama di kalangan generasi muda. Yang keempat ada dampak di bidang pembangunan. Dampak di bidang pembangunan ini mengakibatkan infrastruktur dan fasilitas menjadi buruk karena dana pembangunan dikorupsi. Kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Korupsi adalah akar dari berbagai masalah yang menghambat kemajuan bangsa. Kemudian yang keempat ada peran undang-undang perampasan aset dalam pemberantasan
korupsi. Ini sangat menarik. Salah satu langkah penting dalam pemberantasan korupsi di Indonesia adalah mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-undang ini dirancang untuk mempermudah pemerintah mengambil aset hasil kejahatan, termasuk korupsi, tanpa harus menunggu pelaku dijatuhi hukuman pidana. Nah, Undang-Undang Perampasan Aset ini mempunyai tujuan memaksimalkan pengembalian kerugian negara, kemudian memutus aliran dana yang digunakan untuk kejahatan lain seperti pencucian uang, memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan ekonomi termasuk koruptor. Nah, adapun keunggulan Undang-Undang Perampasan Aset ini, yang pertama, proses hukum yang cepat. Pengadilan dapat menyita aset tanpa harus menunggu proses pidana selesai. Yang kedua, ada memperluas cakupan aset, tidak hanya aset di dalam negeri, tetapi juga aset yang disembunyikan di luar negeri. Yang ketiga, mendorong transparansi, membuka jalan bagi transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Undang-undang ini menjadi langkah konkret dalam membangun sistem yang lebih bersih dan adil sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang kelima, ada nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai moral dan etika sejak dini. Dalam konteks Pancasila, nilai-nilai tersebut meliputi yang pertama, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Keimanan kepada Tuhan mengajarkan bahwa korupsi adalah perbuatan dosa, kejujuran sebagai wujud ketaatan kepada Tuhan. Yang kedua, di sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menghormati hak orang lain dan menjunjung keadilan, menghindari perilaku yang merugikan sesama. Kemudian yang sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan, mengutamakan musyawarah dan transparansi dalam pengambilan keputusan. Kemudian yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menolak segala bentuk ketidakadilan dan menegakkan kesetaraan hak. Nilai-nilai ini dapat menjadi dasar untuk membangun karakter bangsa yang bebas dari korupsi. Kemudian yang keenam, ada penerapan pendidikan anti korupsi. Nah, pendidikan anti korupsi tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga dalam keluarga dan masyarakat. Adapun berikut adalah beberapa cara penerapannya. Yang pertama, di lingkungan keluarga, orang tua menjadi teladan dalam berperilaku jujur dan bertanggung jawab, mengajarkan anak untuk tidak mengambil sesuatu yang bukan hak miliknya. Yang kedua, di sekolah, mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi ke dalam kurikulum seperti melalui pelajaran PPKN misalnya. Adapun kegiatan ekstrakurikuler yang mempromosikan kejujuran seperti debat tentang korupsi atau simulasi pengelolaan anggaran. Kemudian yang ketiga, di masyarakat, mengedukasi masyarakat tentang dampak korupsi melalui kampanye, melalui seminar dan media sosial. Kemudian mengajak masyarakat untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan jika ada. Kemudian yang keempat, ada dalam kebijakan publik. Pemerintah menerapkan sistem pengawasan yang lebih ketat, digitalisasi birokrasi untuk meminimalkan celah korupsi. Dengan langkah-langkah ini, pendidikan anti korupsi dapat menjadi upaya yang efektif untuk menciptakan masyarakat yang berintegritas. Sebagai bangsa yang berlandaskan Pancasila, kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk memerangi korupsi. Pendidikan anti korupsi harus dimulai sejak dini, baik di kalangan keluarga, lingkungan sekolah, maupun masyarakat. Dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan, kita dapat membangun generasi yang jujur, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi.
Mari kita bersama-sama berperan aktif dalam memberantas korupsi demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Itu saja materi yang telah saya bawakan mengenai pendidikan, mengenai Pancasila sebagai dasar pendidikan anti korupsi. Kurang dan kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.